Kalau dulu Ayunda seluruhnya dosanya melanggar perintah Allah, kembali kepada orang tua, maka ketika ijab dan kabul itu telah dilaksanakan, semua tanggung jawabnya, semua amanahnya kembali kepada seorang suami. Artinya apa? Di situ ada amanah yang harus ditunaikan. Maka betul-betul sekali lagi Allah gunakan mitsaqan ghaliza, hanya 3 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Sekian ribu ayat Al-Qur'an hanya Allah gunakan, di antaranya adalah untuk perjanjian yang kuat dan kokoh, yaitu pernikahan. Maka mudah-mudahan pernikahan ini adalah pernikahan awal dan akhirnya, ya Kakanda. Amin ya rabbal alamin. Maka pesan kepada kedua mempelai Ayunda dan Kakanda, karena terus terang ya Bapak Ibu, saya hanya bisa menyampaikan teori-teorinya saja. Saya belum berpengalaman Bapak Ibu. Tapi saya kutip dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, fi kulli ladzatin wa syahwatin hasanah. Setiap kelezatan, setiap syahwat yang berada di dalam pernikahan, yang berada dalam resepsi pernikahan, semuanya adalah kebaikan, kata Rasulullah. Wa idza ra'a rajulun imra'atahu wa ra'ati, dan apabila seorang suami di dalam pernikahan, di dalam resepsi pernikahan, memandang wajahnya istri, kemudian si istri memandang balik dengan pandangan yang lebih tajam sampai ke dalam hati, kata Rasulullah, fanazarallahu lahuma binazri rahmah, maka Allah akan pandang keduanya dengan pandangan rahmat, kasih sayang Allah. Pertanyaannya kepada Kakanda, maukah mendapat kasih sayang Allah? Ayunda, maukah mendapat kasih sayang Allah? Maka kalau mau, hari ini, detik ini, harus saling pandang memandang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Lanjutan daripada hadis itu, wa idza akhadha yadaha, dan apabila seorang suami bukan hanya memandang, bukan hanya melihat, tetapi memegang tangannya, dia remes tangannya, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka fakharajat zunubuhuma min baini asabi'ihima, maka akan keluar dosa-dosanya dari sela-sela jari-jari. Sampean pengen dosanya hilang? Sampean pengen dosanya hilang? Maka harus saling remes-remesan tangan. Yang masih lajang jangan baper. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya, memberikan kasih sayangnya kepada Ayunda dan Kakanda. Dan lanjutan daripada hadis ini adalah wa idza, dan apabila wa idzal tasyaha, dan apabila ia peluk seorang istri, ia peluk istrinya, maka apa kata Rasulullah? Fahuffaz lahumul malaika, maka malaikat akan mengkami, akan melindungi keduanya dari ia menikah sampai nanti ia berpisah. Sampean pengen? Pengen? Mukmin yang hakiki bukan hanya perkataan saja, tapi dilakukan dengan perbuatan. Kita lihat apakah ia mampu atau tidak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayangnya, memberikan hal-hal positif dalam keluarganya, bahwa menikah
bukan hanya menyatukan kedua pasangan suami dan istri, tapi menikah menyatukan keluarga satu dengan yang lainnya, keluarga besar dengan keluarga besar yang lainnya. Maka hadapi semuanya dengan kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kutip hadis Rasul dalam kitab Uqudul Jab. Mungkin kakanda sudah membacanya ketika menjadi santri dulu. Kata Rasulullah, "Man sabara ala su'i khuluqi imra'ata." Siapa yang bersabar atas kejelekan akhlak istrinya, istrinya membantah tapi ia didik, istrinya tidak patuh kepada suaminya tapi ia didik, istrinya boros pengen belanja terus ia didik, sabar suaminya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "A'tahu Allahu minal ajri misla ma u'tiya Ayyub alaihi salatu wassalam ala bala'i." Maka seorang suami yang sabar atas kejelekan akhlak istrinya, ia didik istrinya, bukan ia cari yang lain, bukan selingkuh, bukan ia duakan, tapi tetap sabar dan ia didik istrinya. Apa kata Rasulullah? Maka balasan kepada seorang suami seperti itu, maka ia akan diberikan ganjaran seperti ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Ratusan tahun diuji oleh Allah, dihilangkan hartanya, dihilangkan istrinya, tapi Nabi Ayyub masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang suami yang sabar atas kejelekan istrinya diberikan pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Lalu yang kedua kata Rasulullah, "Wa man sabarat." Dan siapa yang bersabar, istri bersabar atas kejelekan suaminya, suaminya kerja lembur, suaminya pulang malam, suaminya jelek akhlaknya, selalu mukul istrinya, tapi ia sabar, kemudian ia didik, ia berikan masukan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Maka seorang istri seperti itu akan diberikan ganjaran oleh Allah seperti ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada Siti Asia, istri Fir'aun. Apa itu? Istri Asia, seorang istri Fir'aun di tengah-tengah padang pasir. Ia dihukum oleh Fir'aun, suaminya sendiri. Karena mengapa? Karena ia mengakui bahwa Allah adalah Rabb. Fir'aun marah, suaminya marah. Ia jemur 7 hari 7 malam di tengah-tengah padang pasir. Kemudian ditanya, "Apakah engkau akan beriman kepadaku atau kepada Nabi Musa?" Siti Asia mengatakan, "Aku beriman kepada Nabi Musa. Aku beriman kepada Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fir'aun marah, ia ambil batu yang begitu besar di tengah-tengah padang pasir, diikat tangannya oleh Fir'aun Siti Asia, kemudian ditimpakan batu yang begitu besar hingga Siti Asia meninggal dunia. Maka kata Rasulullah, siapa yang bersabar atas kejelekan suaminya akan diberikan pahala seperti pahala yang diberikan kepada Siti Asia, istri Fir'aun laknatullah alaih. Mudah-mudahan keduanya menjadi suami istri, menjadi keluarga nantinya yang mampu memberikan ketentraman hatinya, melengkapi semua kekurangan, dan insya Allah keduanya nanti berkumpul bukan hanya di dunia, lebih-lebihnya di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayunda, sekarang semua amanah, semua tanggung jawab berada di pundak suami Anda, berada di pundak suami kakanda. Bukan hanya kalau dulu ada hadis mengatakan bahwa surga terletak di bawah telapak kaki ibu, tetapi ketika ijab dan kabul telah engkau laksanakan, maka semua tanggung jawab itu, surgamu berada di telapak kaki suamimu. Bukan berarti engkau tidak harus menghormati orang tuamu, tapi semuanya dengan izin dan restu dari suami ayunda. Dan kakanda, semua amanah telah berada di pundakmu. Dosa-dosa istrimu berada di tanggung jawabmu. Semua kesalahan istri-istrimu berada di pundakmu. Kalau ia salah, tegur dengan bahasa yang indah. Kalau dia
melanggar tegur dengan bahasa yang sopan, karena wanita adalah tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita paksa untuk luruskan, ia akan patah. Tapi kalau kita teruskan, ia akan tetap bengkok sampai akhir hayatnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan dan suguhkan sebagai hidangan rohani pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf pada segala kesalahan dan kekurangan. Kalaulah ada benarnya, itu murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terdapat kesalahan dan kekurangan, itu murni kesalahan pribadi kami, bukan kesalahan kedua orang tua dan guru-guru kami. Kami akhiri dengan hadis Rasulullah, "Ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha al-marratus shalihah." Sebaik-baik perhiasan adalah, semua dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang taat, istri yang soleha di hadapan suaminya. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.